Kalau di dalam Islam itu ilmu waris disebut dengan separuh ilmu, karena ilmu itu ada dua, kehidupan dan ilmu tentang kematian. Nah, waris ini bagian ilmu yang berkaitan dengan kematian. Yang dibahas dan didiskusikan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam masalah waris ini kita diingatkan dengan satu hakikat ya. Tentang waris ini, tapi sebelumnya kita berdoa semoga almarhum dan almarhumah terhitung ayah dan kakek nenek ya, serta saudara juga diampuni oleh Allah, diterima amal baiknya, dan yang ditinggal dalam keadaan sehat, sabar, dan mendapatkan pahala dari Allah, dan bisa bakti kepada ayahanda meskipun sudah wafat, tapi ada bakti yang perlu ditunaikan oleh keluarga, itu terkait dengan masalah harta waris ini. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti ini kita diskusi saja ya. Nanti fokusnya adalah kasus yang kita hadapi bersama, tapi sebelumnya untuk ke sana kita perlu memahami dasar ilmunya terlebih dahulu. Ya, bahwa waris ini aplikasi tentang hakikat harta di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada konsep yang diistilahkan dengan al-malullah, harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini sebetulnya ya, kalau kita mendengar ada musibah, kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Sebetulnya ini bukan hanya sekedar ucapan dan ungkapan ketika ada yang wafat. Redaksi ini bagian yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan, bahwa kita ini adalah milik Allah, harta dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan ikrar kita. Sehari-hari ada yang membaca inna sholat nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati berarti diriku, hartaku, pekerjaanku, dan lain sebagainya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari konsep harta milik Allah, tentu kita akan mencarinya sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Dan pula di dalam membelanjakannya selaras dengan yang dikehendaki oleh sang pemilik. Begitu pula di dalam mendistribusi, kita selaraskan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, distribusi harta kekayaan itu melalui siklus seperti ini. Ini adalah siklus pengelolaan keuangan bagi seorang muslim. Yang pertama, bagaimana harta itu dimiliki. Ada memiliki harta melalui proses kerja dan usaha. Ada harta diperoleh karena mendapatkan warisan atau mendapatkan hibah. Setelah harta itu didapat, harta dialokasikan. Kalau yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, alokasi harta itu konsumsi, 2 untuk donasi, dan yang ketiga untuk investasi. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan yang keempat, ada tabungan nantinya. Di dalam hadis yang sahih itu disebutkan ada cerita seorang petani yang punya kebiasaan kali panen sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk donasi, dan sepertiga untuk investasi. Ya.
saat yang bersangkutan hendak menanam, ada suara yang memerintahkan hujan agar turun di ladangnya sebagai pertanda kekayaannya. Diperkenankan ketika kita memiliki harta, di samping ada alokasi untuk konsumsi donasi, juga diperkenankan untuk menabung. Kalau dalam bahasanya Nabi Yusuf di surat Yusuf itu ada cerita, kalian menanam selama 7 tahun seperti biasa. Ya, kemudian ketika panen biarkan di tangkainya. Mbah-mbah kita dulu itu simpan di lumbung kecuali sedikit yang dikonsumsi. Jadi mendapat ditabung secara bertahap untuk keperluan konsumsi. Nah, untuk tabungan. Terus kemudian untuk takaful itu saling menanggung satu sama lainnya. Dan juga perlu ada taufik. Taufik itu pembuktian, dokumentasi, sertifikat, dan untuk menegaskan dan menguatkan bahwa ini adalah milik saya, milik kita, dan sebagainya. Kemudian ada siklus untuk membersihkan. Zakat itu untuk membersihkan harta. Kemudian yang kedua, boleh jadi dari harta dan kekayaan kita ada unsur tepat, dan ini juga perlu dibersihkan. Nah, selanjutnya kemudian ada siklus distribusi. Ada distribusi itu masih dalam kondisi hidup, ada distribusi yang pelaksanaannya ketika seseorang itu sudah wafat. Distribusi ketika masih hidup, ya masih hidup itu misalnya sekarang saya mendistribusikan harta dalam bentuk hibah pemberian kerabat atau kepada pihak lain. Jadi hibah boleh kepada karib kerabat atau kepada pihak lain. Ada juga wasiat ini, janji untuk mendistribusikan diutarakan ketika masih hidup, tapi eksekusinya sudah wafat. Wasiat diprioritaskan untuk karib kerabat atau orang lain yang tidak mendapatkan jatah waris. Sedangkan yang sudah mendapatkan jatah waris tidak diperkenankan mendapatkan wasiat. Ya, kecuali sebagian ulama berpendapat ahli waris mendapatkan wasiat bila disetujui oleh pihak ahli waris yang lainnya. Tetapi untuk mendistribusi harta lebih luas dirasakan oleh keluarga yang lebih besar atau oleh masyarakat secara luas, wasiatkan untuk pihak-pihak yang tidak mendapatkan warisan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini paling tidak pengelolaan harta dan kekayaan bagi seorang muslim yang diatur oleh agama, karena kita semua kaidah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waris ini ajaran dan juga manfaat atau yang diistilahkan dengan maslahah. Apa maslahahnya? Maslahah individu ini akan mendorong produktivitas. Jadi seseorang ketika dia paham dan tahu nanti harta saya ini ke tangan anak-anakku, keluargaku, dia akan semangat bekerja. Tapi kalau misalnya tidak ada syariat aturan, siapa yang punya harta bila meninggal nanti harus disetor menjadi kas negara, orang akan mikir ngapain saya mencari harta toh nanti tidak diwarisi oleh anak-anakku, misalnya seperti itu. Jadi manfaat warisan ini mendorong produktif. Demikian pula bagi keluarga sebagai penanda kesinambungan hubungan kekayaan, ya, itu mewarisi tabiat orang tuanya, maka berhak untuk mendapatkan warisannya atau hartanya. Ketika ternyata Allah mentakdirkan anak terlebih dulu dipanggil oleh Allah, maka orang tuanya lebih berhak untuk mewarisinya. Masyarakat, waris ini mendorong untuk menabung. Ya, banyak orang tua yang menabung ketika ditanya untuk
untuk anak-anak dan keturunan. Untuk berapa turunan? Kalau di masyarakat dikenal sampai 7 turunan, ya. Kasihan dapat, ya. Nah, ini artinya waris itu memiliki manfaat atau maslahah untuk generasi atau kelangsungan keturunan serta untuk menjaga harta dan kekayaan. Selanjutnya, pembagian waris itu ada beberapa prinsip yang mendasarinya. Pertama adalah mendapatkan harta waris karena munakahah. Munakahah itu hubungan pernikahan. Nah, hubungan pernikahan ini status sebagai suami atau sebagai istri. Dalam kondisi apapun, suami atau istri mendapat disebabkan oleh pernikahan ini. Jadi meskipun pernikahannya baru 1 hari, selama terikat hubungan suami dan istri, ya, terikat oleh hubungan suami istri, maka saling mewarisi ketika satu pihak dipanggil terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama terikat, ya, ikatan suami istri itu masih berlangsung wafat, maka berhak mendapatkan waris. Tapi kalau ternyata terjadi perceraian sebelum salah satunya meninggal, maka namanya mantan tidak mendapatkan warisan. Mantan dalam pengertian terjadi perceraian, ya. Jadi kedua, kekerabatan. Nah, kekerabatan ini kaedahnya adalah yang memiliki hubungan paling dekat mayit yang wafat lebih berhak mendapatkan harta. Yang paling dekat hubungannya menghalangi yang jauh. Nah, sehingga bila seseorang wafat dalam sebuah rumah tangga, ya, suami kah atau istri, maka yang dipastikan mendapat itu adalah suami bila istrinya wafat terlebih dahulu, istri bila suaminya wafat terlebih dulu, tua dari suami atau orang tua dari istri ketika masih hidup, dan berikutnya adalah anak-anak. Jadi ibu, kemudian suami, istri, dan anak-anak dalam kondisi apapun memiliki jatah tertentu dari. Tapi dengan catatan, si penerima warisan ini masih hidup ketika yang diwarisi. Tapi misalnya para ahli waris ini meninggal duluan, yang meninggal duluan itu tidak mendapatkan jatah waris. Kemudian yang ketiga, pertimbangan mustakbaliyah. Mustakbaliyah itu masa depan. Maksudnya begini, akan memiliki masa depan lebih panjang, akan mendapatkan bagian lebih besar. Walaupun ini relatif, ya, dalam kita tidak tahu apakah yang masa depan hidupnya lebih panjang itu orang tua atau anak, dan lain sebagainya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya, ya, yang memiliki diperkirakan masa depan panjang akan mendapatkan jatah lebih banyak, sehingga jatah anak itu lebih banyak daripada jatah orang tuanya, lebih banyak dibanding dengan jatah kakek dan neneknya. Nah, ini disebut dengan pertimbangan mustakbaliyah. Selanjutnya, mas'uliyah. Mas'uliyah itu artinya tanggung jawab. Maksudnya adalah yang punya lebih besar, ya, yang punya tanggung jawab lebih besar, berhak mendapatkan warisan lebih banyak. Ya, karena di dalam Islam, dalam hubungan keluarga itu, siapakah yang posisinya lebih, yang punya tanggung jawab? Laki-laki dalam Islam memiliki jatah lebih banyak dibanding yang perempuan, karena dalam struktur yang dibangun adalah tanggung jawab di tangan lelaki. Kalau perempuan memiliki harta atau bekerja murni hasil kerja
milik yang bersangkutan, milik perempuan, milik istri. Tetapi bagi seorang suami, kaedahnya di dalam harta suami ada anaknya, di dalam harta istri murni milik istrinya, ya murni milik istrinya. Sehingga kemudian punya tanggung jawab karenanya mendapatkan bagian yang lebih besar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan begini. Ada seorang anak perempuan bilang, Ustadz, Bapak saya ketika sakit, saya yang merawat. Saudara saya yang laki-laki tidak mau merawat. Apakah dalam kondisi bagian saya masih lebih kecil dibanding saudara laki-laki saya yang tidak mau merawat tadi itu? Jawabannya begini Bapak Ibu. Misalnya Allah menentukan bahwa laki-laki bagiannya 2 lebih besar dibanding perempuan, kemudian ya anak laki-laki tapi tidak mau merawat orang tuanya, kemudian yang ketiga anak perempuan mau merawat tapi ingin warisan, kira-kira yang salah yang mana? Apakah yang salah warisan 2:1, ataukah yang salah anak laki-laki tuanya, ataukah yang salah anak perempuan yang mau merawat orang tuanya tapi pamrih tidak ikhlas karena hanya ingin banyak. Nah, jadi struktur sosial di dalam Islam itu menghendaki masing-masing menunaikan tugas dan perannya. Nah, ini pertimbangan dalam pembagian waris. Nah, ini berikut ini dalil-dalilnya Bapak Ibu. Ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176. Nah, sebab-sebab seseorang digugurkan warisannya, hak warisnya. Kalau di dalam kajian fikih disebabkan karena dia menjadi budak, yang kedua karena beda agama, yang kedua dikarenakan membunuh. Contohnya seperti ini, seorang anak karena ingin mendapatkan warisan lebih cepat, kemudian dia berinisiatif membunuh anak. Maka si pembunuh ini dikeluarkan dari pihak-pihak yang mendapatkan warisan. Ada kaidah fikih yang menyebut yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka diberi sanksi tidak mendapatkan sesuatu itu. Bila tergesa-gesa dengan cara membunuh, maka dia dikeluarkan dari hak warisnya. Yang keempat, kemudian murtad. Selanjutnya, setelah kita pahami, maka kemudian perlakuan terhadap harta waris itu bukan ya, harta yang ditinggalkan itu. Yang pertama, harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang wafat untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Setelah itu digunakan untuk melunasi hutang-hutang. Dan yang ketiga, dilaksanakan wasiat-wasiatnya kalau memang ada. Kemudian yang keempat, pembagian harta. Nah, kita coba rinci dari awal. Biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, biaya penyelenggaraan jenazah ini diambil mayat itu. Kadang di masyarakat ada santunan dari masyarakat. Kalau misalnya diambil dari santunan, berarti tidak diambilkan dari harta si mayit yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk melunasi. Karena hutang kepada Allah lebih kepada orang lain ini lebih mendesak untuk ditunaikan. Sebab kalau di Nabi itu disebutkan orang yang meninggal meskipun meninggalnya syahid ya, syahid itu dianggap sebagai tiket surga secara cepat. Meskipun demikian, bila masih ada tanggungan hutang yang belum terlunasi, dia terhadap. Kenapa? Karena masih ada tanggungan kepada pihak lain.
Pernah pada masa Rasul ada didatangkan jenazah mati. Nabi bertanya kepada yang bersangkutan, orang ini punya hutang, punya uang nggak untuk melunasi? Punya ya Rasulullah, menyolatinya. Kemudian ada yang didatangkan mayat yang kedua. Nabi bertanya, dia punya hutang, punya. Tidak ada, belum dilunasi, belum. Nabi tidak mau menyolati. Akhirnya ada seorang yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu, ya Rasulullah, tolong yang bersangkutan disolati, untuk hutangnya saya yang menanggung. Nah, ini pelunasan hutang sebelum warisan dibagi ini, demi kebaikan almarhum sebelum yang bersangkutan ke dalam surga Allah SWT. Selanjutnya dilaksanakan wasiat-wasiatnya. Nah, dilaksanakan, sudah saya sampaikan, wasiat ini adalah prakteknya ketika almarhum itu masih hidup, berjanji untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, baik berupa uang ataupun harta, harus ditunaikan. Itu terkait wasiat harta. Adapun wasiat yang berkaitan misalnya, tolong nanti kalau aku meninggal sini atau dimakamkan di situ, seperti ini disebut wasiat juga, tetapi tidak dalam bentuk wasiat yang wajib. Sifatnya pilihan, nanti ahli warisnya boleh dimakamkan di mana saja, yang penting tidak menyusahkan pihak-pihak yang ditinggal. Wasiat yang wajib ditunaikan ini adalah terkait dengan harta dan kekayaan. Maka perlu dicari apakah dulu almarhum atau almarhumah nanti kalau wafat ada enggak harta yang akan dialokasikan untuk pihak-pihak lain. Nah, baru kemudian sisa dilakukan praktek pembagian warisan. Di dalam praktek waris, maka ada langkah-langkah yang perlu. Nah, langkah-langkahnya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini belum saya tulis di sini, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipastikan terlebih dahulu harta yang tentunya tadi setelah dikurangi ya, dikurangi untuk perawatan jenazah, untuk pelunasan hutang, dan penuaian wasiat bila ada. Selanjutnya dipastikan, apa yang dipastikan? Yang dipastikan adalah siapnya. Dipastikan tinggal, kemudian dipastikan ahli warisnya. Setelah itu dipastikan bagian masing-masing. Dipastikan harta yang ditinggal ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya seperti ini. Kalau yang dipraktekkan di hukum negara, termasuk hukum kompilasi hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama, ada harta gonogini itu bahwa harta yang didapat selama pernikahan dianggap harta milik tapi ini sifatnya pilihan. Dulu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi ada tinggal wafat suaminya, ya, ditinggal wafat suaminya. Selanjutnya seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami diambil. Akhirnya perempuan ini mengadu kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab kemudian merevisi, tidak seperti itu. Harta yang ditinggal tadi itu dianggap bahwa ada porsi milik istri, ya, ada porsi milik istri. Milik istri untuk memudahkan, kalau harta konogin itu hitungannya dimudahkan jadi dianggap 50-50, 50. Jadi dipastikan mana harta milik suami, kemudian mana harta milik istri. Setelah harta suami dan ini adalah harta istri,
baru kemudian dibagilah warisannya. Ya. Jadi kalau misalnya ke dalam kasus, misalnya, apalagi kemudian di dalam keluarga itu yang bekerja dua pihak dan kemudian sepakat menjadikan harta milik bersama, misalnya, ya, menjadikan harta milik bersama, maka bagian waris yang dilakukan adalah pemilahan terlebih dahulu mana harta suami yang menjadi warisan dan mana istri. Ya, untuk memudahkan adalah hitungan separuh-separuh. Begitu pula ketika kalau misalnya istri dahulu dan istri ini memiliki harta dan kekayaan, ya mungkin dulu pernah mendapatkan warisan dari orang tuanya, dia bekerja dan mendapatkan hak miliknya, mungkin juga menerima hadiah dan pemberian dari siapapun yang itu kemudian menjadi miliknya. Nah, kalau kemudian istri wafat terlebih dahulu sebelum dibagi, juga demikian, dipastikan mana yang memang murni milik istri dan kemudian milik suami diambil, baru kemudian yang ditinggal oleh istri inilah jadi harta warisan. Dalam kasus saat ini, harta milik suami almarhum, kemudian mana harta milik istri. Nah, lantas kemudian yang suami yang murni harta beliau inilah kemudian yang diwarisi. Ini yang dimaksud dengan dipastikan terlebih dahulu mana ditinggal. Ya, maksudnya harta Allah yang dititipkan kepada suami maupun yang dititipkan pada istri. Ini adalah dipastikan terlebih dahulu siapa saja ahli warisnya. Syarat untuk mendapatkan itu adalah ahli waris masih hidup ketika pihak yang memiliki harta itu meninggal. Nah, siapa yang meninggal dulu tidak mendapatkan warisan. Jadi kematian termasuk penghalang mendapatkan warisan, ya. Jadi syaratnya harus masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus seperti pertama saya coba keluar terlebih dahulu dalam cara memastikan ahli warisnya. Saya ganti slide. Ya. Ini tabel waris ya. Kalau sudah dipilah ya, kalau sudah dipilah bahwa ini harta milik suami, ini harta milik. Nah, karena suami wafat terlebih dahulu, maka bagian harta suami inilah kemudian yang diwarisi. Siapakah kemudian yang mendapatkan harta waris? Bapak yang dirahmati Allah, kalau di dalam kaidah waris itu ada yang mendapatkan warisan dan ada yang terhalang sehingga tidak mendapatkan harta warisan. Umum harta waris itu sudah habis ketika lengkap ada anak laki-laki atau juga ada anak perempuan, ada bapak, ada ibu, ada suami atau ada istri. Jadi 6 pihak ini, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri, sudah pembagian waris terbatas pada keberadaan ini, terutama ketika tidak ada anak laki-laki, masih memungkinkan nanti jatuhnya kepada saudara, ya, karena ada laki-laki maka proses pembagian waris ini berhenti dan selesai di ring pertama. Jadi anggap ada ring pertama dari lingkaran yang wafat itu adalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri pertama. Ketika di ring pertama ini ada sosok ayah atau sosok anak laki-laki, maka pembagian selesai di ring yang pertama. Kalau saudara terhalang oleh keberadaan anak laki-laki, demikian pula ada ayah dan ibu.
ya, terhalang bila ada ayah dan ibu. Ada jadi ring satu ya, ring satu. Jadi ini ada nanti siapa ahli waris yang pasti dapat, ada ahli waris yang berhalang. Ada istilah yang disebut dengan hajib, ada istilah yang disebut dengan asobah atau penerima sisa ya, penerima sisa. Selama berhak menerima sisa, maka ring berikutnya tidak mendapatkannya. Baik, adik-adik, jika tidak ada lagi yang akan disampaikan, kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Jalaluddin, dan kami mohon untuk tetap berkenan mendampingi kami dalam menyelesaikan urusan-urusan ini, khususnya urusan warisan. Ini Ustadz sangat ahlinya. Baik Ustadz, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Ustazah Maya Novita. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada intinya harta ini jangan sampai urusan harta ini, keluarga besar ini terpisah. Jangan sampai ya, diupayakan masalah harta ini tetap menyatukan besar ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semuanya dan memberkahi agar praktek waris secara Islam ini untuk bakti keluarga yang ditinggal kepada almarhum dan almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon pamit Bu Syarif dan juga semuanya dan juga anak-anak semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang banyak salah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.